Ya, selamat Sabat buat kita semua, salam sejahtera dan senang sekali kita boleh bertemu kembali dengan PGSSI pada malam hari ini. Dan seperti biasa ketika materi disampaikan, saudara boleh menuliskan pertanyaan di kolom chat dan juga jika ingin bertanya langsung boleh klik raise hand ya, nanti akan saya panggilkan. Dan pastikan pertanyaan adalah seputaran pembahasan pada malam hari ini. Ya, jangan melewati dari apa yang kita bahas pada malam ini. Dan narasumber kita pada malam hari ini adalah Pendeta Sam Sumampau, menggantikan sementara Pendeta Kuntaraf yang sekarang masih di pesawat ya, jadi ada delay sehingga tidak bisa hadir di Zoom PGSSI pada malam hari ini. Dan seperti biasa saya akan kirimkan nanti materi maupun rekaman ini di grup PGSSI, WhatsApp maupun di Telegram. Nah, baik kita akan memulai dan saya ingin ingatkan sekali lagi selama pembahasan mohon untuk tidak membuka mikrofon. Baiklah, kita akan memulai malam hari ini pelajaran sekolah sahabat kita di kuartal yang keempat ya. Pelajaran pertama. Mohon kesediaan pendeta Bapak Jackson Sagala untuk melayani dalam doa. Silakan Pak Jackson. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada Sabat yang kudus ini kami datang kepadamu sebagaimana adanya. Bapa, kami tidak lepas daripada kekurangan dan kesalahan. Pertama-tama memohonkan kehadiratmu. Kasihanilah Bapa kami orang berdosa ini. Ampunilah kami Bapa, basuh kami dengan darah Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Misi daripada Tuhan datang ke dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan kami ataupun kabar baik. Dan mengajak kami supaya kami juga mengabarkan kabar keselamatan itu kepada seluruh manusia di dunia ini. Sebelum pembahasan Bapa, kami mohon, penuhi kami semuanya dengan Roh Kudus-Mu. Bapak Pendeta Sumampau, berikan Roh Kudus berlipat ganda, agar pembahasan ini yang dipandu oleh Bapak Sumampau bisa memuliakan nama Tuhan dan berkat kerohani kepada kami semua yang mendengarkan. Oh Bapa di sorga, berkati Ibu Peggy yang mengkoordinir semuanya ini. Berkati semua peserta. Biarlah makna perkumpulan ini benar-benar menguatkan iman kerohanian kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sampaikan doa ini. Kami juga berdoa Bapa kepada putra daripada Bapak Budiman, Leodra Grace Agiola, yang sedang sakit. Kiranya Tuhan menjamah sakit penyakitnya, memberikan kesembuhan yang sempurna, memberkati semua para medis. Biarlah melalui kuasa Tuhan, melalui perantaraan para medis dan obat-obatan, putra daripada Bapak Budiman ini cepat kembali sebagaimana biasa pulang ke rumah dan sehat. Bapa di sorga, kiranya Tuhan juga memimpin semua peralatan yang digunakan pada Jumat ini. Semuanya kami sampaikan hanya dalam nama Anak Yesus Kristus yang telah mati menebus kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Sagala pelayanan dalam doanya. Dan saat ini kita akan memulai pelajaran pada malam hari ini, pelajaran sekolah Sabat. Sabat pertama untuk kuartal yang keempat ya. Dan pelajaran kita pada malam hari ini berjudul Misi Allah bagi kita. Dan ini merupakan bagian yang pertama. Baik, saya akan mempersilahkan Pendeta Sumampau untuk membawakan materinya. Dan saya akan share screen. Baik, selamat Sabat bagi kita semua. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Ya, Dengar Ibu Peggy? sangat jelas.
Terima kasih Ibu Peggy dan juga hamba Tuhan, kesempatan bagi saya, pendeta yang jauh di dusun di Kupang, boleh mengambil bagian di Persatuan Guru Sekolah Sahabat Indonesia. Terima kasih juga rekan sepelayanan saya waktu di Jakarta, pendeta James Hursina, yang memberikan rekomendasi kepada Orel Channel untuk malam hari ini saya boleh mengambil bagian. Jadi kalau mau dibandingkan pendeta Kuntarap, saya ini tidak ada apa-apanya. Tapi karena sebagai seorang hamba Tuhan untuk menyampaikan sekolah sahabat, kita harus siap. Dan saya tahu di sini ada beberapa juga senior-senior saya, ya pendeta, ya ada Bapak pendeta, ada juga Om Lodi Lintong atau lain ya, Om Lodi Surento ya. Kalau yang saya tahu Om Lodi Lintong itu dia pembahas sekolah sahabat juga. Kalau itu orang yang sama yang saya maksud. Baik Bapak Ibu, kita bersyukur oleh karena sahabat ini kita sudah masuk pelajaran triwulan yang keempat, triwulan terakhir di tahun 2023 dengan judul besar adalah Misi Allah, Misi Saya. Dan sahabat yang pertama daripada triwulan keempat ini judulnya adalah Misi Allah bagi kita bagian yang pertama. Baik saudaraku, di pendahuluan sahabat petang itu dikatakan begini, asal mula daripada misi Allah dan juga tujuan daripada misi Allah itu tidaklah dimulai dari panggilan kepada Abraham di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat keempat, atau bahkan tidak dimulai ini misi daripada Tuhan ini ketika Yesus berada di dunia ini, atau misi Tuhan itu tidaklah dimulai oleh karena perjalanan hamba Tuhan, misionaris Paulus. Kita bisa lihat di dalam Kisah pasal 13 sampai Kisah 14 sampai ayat yang ke-26. Jadi saudaraku, misi Allah itu dimulai dari Allah sendiri. Ketika Allah menciptakan alam semesta ini, lalu kemudian Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa. Kejadian pasal 1 ayat 26-27. Jadi sekali lagi saya mau katakan, misi Allah dimulai dari Allah sendiri ketika Allah menciptakan alam semesta dan menciptakan manusia. Dan di dalam kitab suci kita melihat bahwa Allah kita rindu untuk menjangkau kita. Allah rindu untuk bersama dengan umatnya. Dari awalnya Allah membangun hubungan dengan Adam dan Hawa. Bahkan sesudah Adam dan Hawa jatuh, bahkan dunia ini jatuh ke dalam dosa, Allah tetap melanjutkan misinya. Dan atas dasar itulah saudara-saudaraku, kita harus termotivasi di dalam pekerjaan menyampaikan Injil kekal itu, yang terdapat di dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-12 itu, kepada dunia. Inilah yang menjadi motivasi kita, karena Allah yang mempunyai misi itu. Oleh karena itu, saudaraku, dasar dari setiap usaha misi yang ada di dalam gereja, di dalam setiap umat manusia, umat Tuhan, haruslah berpusat pada hubungan dengan Pencipta. Dan di dalam misi itu kita harus mempunyai pengertian yang benar tentang sifat dan karakter daripada misi itu sendiri. Dan itu kita akan pelajari di sepanjang satu triwulan ini, triwulan yang keempat. Tetapi saudara-saudaraku, sebelumnya penting bagi kita untuk lebih dahulu memahami Allah yang memiliki misi. Ini saya ada di gereja, jadi rupanya dia mati lampu. Saya lihat sebentar ya. Boleh ditahan dulu Ibu Peggy.
Maafkan ini karena mati lampu ya, Pendeta Sampel. Gimana Pendeta? Biar langsung aja Pendeta. Bisa nggak saya dengan keadaan seperti ini? Wajah Pendeta terlihat jelas. Oke. Ya. Oke, jadi saya ulangi lagi. Jadi sebelumnya untuk kita dapat mengerti ataupun memahami tentang sifat dan karakter misi yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, kita harus terlebih dahulu memahami Allah itu sendiri. Karena Allah lah yang memiliki misi daripada apa yang kita harus laksanakan. Baik, saudaraku, kita lanjut ke pelajaran hari Minggu. Izinkan saya untuk menerangkan pelajaran per hari karena ini tidak bisa dipisahkan. Allah yang menjangkau kita. Saudara-saudaraku, Allah menciptakan Adam dan Hawa supaya mereka hidup dalam hubungan kasih yang sempurna dengannya. Jadi Allah menciptakan Adam dan Hawa itu dengan hubungan kasih yang sempurna. Baik Adam dan Hawa secara horizontal manusia dan juga hubungan kasih yang sempurna dengan Allah secara vertikal. Inilah awalnya. Tetapi supaya kasih itu nyata, Allah juga memberikan kepada manusia, dalam hal itu Adam dan Hawa, sebuah pemberian yang berharga yang kita sebut dengan the power of choice. Kuasa bebas untuk memilih. Sebuah kebebasan untuk memilih jalan mana yang akan diikuti. Tetapi saudara-saudaraku, tentu saja Allah telah memberikan petunjuk kepada Adam dan Hawa pada saat itu. Kepada manusia mengenai bahaya dan akibat konsekuensi mematikan dari ketidaktaatan. Kejadian 2 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Tapi fakta ataupun ceritanya kita tahu sangat disayangkan. Akhirnya Hawa tergoda oleh bujuk rayu setan untuk memilih makan buah tersebut. Dan Hawa memberikan juga buah itu, pengetahuan yang baik dan yang jahat itu kepada Adam suaminya. Dan yang disayangkan, ternyata Adam juga membuat pilihan yang sama. Ciptaan yang sempurna sekarang telah ternoda oleh dosa. Dan peristiwa itu, kejadian tersebut telah mengubah rencana dan juga maksud awal daripada Allah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, maka misi keselamatan yang telah ditetapkan, dan hamba Tuhan Rasul Paulus dalam Efesus pasal 1 ayat 4 mengatakan rencana keselamatan, misi keselamatan Tuhan itu telah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Itu sekarang setelah manusia jatuh dalam dosa harus dilaksanakan. Dan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-15 kita bisa melihat bagaimana respon Allah ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Dan kita bisa lihat di dalam ayat inti kita
Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 9, Tuhan bertanya, di manakah engkau? Allah di dalam Kejadian pasal 3 ayat 14 dan juga ayat yang ke-15 menyatakan misinya kepada nenek moyang kita ini, Adam dan Hawa. Misi rencana keselamatan yang merupakan harapan untuk mendamaikan dunia dengan dirinya, sebagaimana yang dinyatakan oleh hamba Tuhan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-19. Saudara-saudaraku, perlu kita perhatikan fakta atau kenyataan ketika Allah datang terlebih dahulu untuk mencari Adam dan Hawa, untuk mencari manusia yang berdosa itu, di mana ada dua fakta ketika Allah bertanya, di manakah engkau, yang perlu kita perhatikan. Dua fakta. Yang pertama, fakta itu adalah tentang kondisi manusia yang sudah jatuh dalam dosa, dan pertanyaan di manakah engkau itu. Fakta yang kedua itu adalah kita bisa melihat sifat daripada misi ataupun misionaris daripada Tuhan kita. Saudara-saudaraku, Allah adalah pribadi yang mencari kita. Allah kita adalah Allah yang menjangkau kita dengan tujuan untuk menyelamatkan dan tinggal bersama-sama dengan kita. Jadi pelajaran penting hari Minggu ini, saudaraku, untuk saya, pertanyaannya adalah, apakah misi Allah ketika manusia jatuh ke dalam dosa? Misi Allah ketika manusia jatuh dalam dosa adalah Allah menjangkau manusia. Caranya dengan melaksanakan misi keselamatan yang telah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Kita lanjut pelajaran hari Senin, Allah yang rindu tinggal bersama kita. Apakah fokus utama dari janji Allah kepada Abraham dan juga keturunannya? Kalau kita baca dalam Kejadian 17 ayat 7, 26 ayat 3, 28 ayat 15. Apa fokus utama? Saudara-saudaraku, dalam Perjanjian Lama kita dapat melihat bahwa Allah secara terus-menerus bertindak menurut sifat misionarisnya untuk memenuhi maksud-maksudnya. Sebagai contoh, di dalam proses pembangunan Menara Babel yang kita semua tahu ceritanya, maka di dalam proses pembangunan itu Allah melakukan intervensi, yaitu dengan cara mengacaukan bahasa mereka, dengan tujuan supaya nanti proses misi misionaris itu dilaksanakan. Dikacaukan bahasa mereka supaya mereka tersebar, terserak ke seluruh dunia, ke seluruh bumi. Kemudian saudaraku, untuk memperbesar, untuk memperluas misinya, di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Allah memanggil Abraham untuk menjadi saluran berkat dari janjinya kepada seluruh dunia. Janji Allah kepada Abraham, janji Allah kepada keturunan-keturunan itu adalah janji yang berlipat-lipat ganda. Tetapi ada satu janji yang melebihi semuanya, dan itulah janji yang sangat berharga, yaitu ketika Allah menyatakan di situ dikatakan, ketika Allah menyatakan bahwa aku menjadi Allahmu dan aku akan menyertai engkau. Inilah sebuah janji yang lebih berharga. Allah mau menjadi Allah orang berdosa. Allah mau terus menyertai, menuntun, memimpin orang yang berdosa ini. Dan janji Allah ini tidak hanya dirasakan oleh Abraham, tetapi selanjutnya Yusuf ketika berada di Mesir mendapatkan janji penyertaan Tuhan, janji bahwa Allah adalah Allahnya. Dan ketika Yusuf berada di dalam tugasnya sebagai alat yang Tuhan gunakan untuk keselamatan bagi umat Tuhan, janji itu juga menjadi bagian daripada Yusuf, di mana Allah selalu menyertai dia, menolong dia. Di dalam Kejadian pasal 39 ayat 2 dan juga ayat yang ke-21 menegaskan bahwa Tuhan menyertai dia, Tuhan menyertai Yusuf.
Dan saudara-saudaraku, di generasi berikutnya dalam memenuhi misinya, Allah kemudian mengutus Musa untuk menjadi pembebas bangsa Israel dari perhambaan di Mesir. Dan sekali lagi, selama pengutusan Musa ini, dalam Keluaran 3 ayatnya yang kedua, Allah menyatakan, aku akan menyertai engkau. Saudara-saudaraku, dari waktu ke waktu, Allah selalu menegaskan kerinduannya yang terdalam untuk selalu bersama-sama dengan umatnya. Dalam Keluaran 29 ayat 43 sampai ayat yang ke-45, kita bisa lihat bagaimana usaha Allah di dalam misinya ini untuk selalu bersama dengan umatnya. Salah satunya adalah dengan pembangunan bait suci. Dan salah satu tujuan daripada pembangunan bait suci adalah supaya Allah tinggal, supaya Allah diam bersama umatnya. Dan sistem korban di dalam bait suci bertujuan untuk mengarahkan pada instrumen utama, alat yang paling utama di dalam misi Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Hamba Tuhan, Nyonya White di dalam majalah di Adventist Review and Herald of the Sabbath tanggal 17 Desember 1872 mengatakan bahwa persembahan korban dan keimamatan dari sistem Yahudi telah didirikan untuk menjadi lambang dari kematian dan pekerjaan pengantaraan Kristus. Saudara-saudaraku, pelajaran penting yang kedua, pelajaran penting hari Senin, apakah kerinduan Allah sehingga dia melaksanakan misinya? Ya, apa kerinduan Allah? Saudara-saudaraku, kerinduan Allah dalam misinya adalah menepati janjinya untuk menjadi Allah bagi umatnya dan janji untuk selalu menyertai umatnya. Selanjutnya pelajaran yang ketiga, pelajaran hari Selasa dengan judul Allah menjadi satu dengan kita. Saudara-saudaraku, di dalam Perjanjian Lama menyatakan bahwa Allah melaksanakan misi, ya, melaksanakan misinya melalui satu umat yang mewakili sifat dan juga maksudnya. Itu di dalam Perjanjian Lama melalui bangsa Israel, Tuhan menyatakan misinya melalui apa yang Tuhan maksudkan. Lalu di dalam Perjanjian Baru, kerinduan Allah untuk bersama dengan umatnya dinyatakan melalui yang namanya penjelmaan Kristus. Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Di situ kita bisa temukan ada kata Immanuel, Allah beserta kita. Jadi kerinduan Allah untuk bersama dengan kita di dalam kitab Perjanjian Baru terlaksana, tergenapi melalui penjelmaan Kristus, maka Allah bersama dengan kita untuk melaksanakan misinya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah yang sebelumnya berdiam di dalam bait suci, sekarang Allah tinggal di antara umatnya dalam wujud pribadi daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan kelahiran Yesus, Allah menyatakan kerinduannya untuk terus-menerus, terus beserta dengan kita dalam sifat dan misinya. Yesus Kristus yang sepenuhnya manusia, Yesus Kristus yang sepenuhnya ilahi. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 menegaskan tentang dirinya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-18, di situ dinyatakan bahwa penjelmaan Kristus itu mempunyai hubungan. Itu ada hubungannya, sehubungan dengan misi Allah kepada kita. Allah melalui Yesus Kristus hadir dalam daging di antara umatnya. Allah melalui Yesus Kristus menggenapi rencana ilahinya, misinya, yaitu menjadi satu dengan kita untuk menyelesaikan tujuannya. Saudara-saudaraku, pelajaran yang
penting untuk hari Selasa. Apakah kerinduan Allah untuk terus beserta dengan kita dalam sifat dan misinya? Apa kerinduan Allah sehingga dia mau beserta dengan kita dalam sifat dan misinya? Kerinduan Allah untuk beserta terus dengan kita dalam sifat dan misinya adalah melalui penjelmaan Yesus Kristus yang sepenuhnya manusia dan sepenuhnya ilahi. Pelajaran selanjutnya, pelajaran hari Rabu dengan judul Allah yang terus-menerus bersama dengan kita. Saudara-saudaraku, kehidupan dan juga pelayanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus adalah pernyataan Allah yang utama di dalam misinya. Kolose pasal 1 ayat 15 dan juga ayat 19 sampai ayat yang ke-20 menyatakan bahwa Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi Allah yang tidak kelihatan itu terlihat melalui kehidupan pelayanan daripada Yesus Kristus. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, di dalam Yesus. Lalu sesudah Yesus mengadakan pendamaian oleh darah Kristus. Saudara-saudaraku, dalam Kristus Yesus, sifat misionaris Allah benar-benar diperkenalkan. Dan Yesus sendiri menyatakan misinya di dalam Lukas 19 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari di manakah engkau, ayat ke-9, dan menyelamatkan yang hilang. Lalu di dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat familiar di antara kita menyatakan hubungan kasih dan misi Allah kepada umatnya. Inilah Yohanes 3 ayat 16. Ada hubungan kasih di dalam misi Allah kepada umatnya, di mana Yesus Kristus memberikan hidupnya untuk membebaskan kita dari perhambaan dosa. Hamba Tuhan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21 mengatakan, Dia, Yesus Kristus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Kristus kita dibenarkan oleh Bapa. Dan di dalam Matius 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20 menyatakan kepada kita keterlibatan kasih Allah di dalam misi kita, yaitu tadi tujuannya menyertai kita sampai akhir zaman. Yesus dengan segala kuasa di surga dan di bumi, sebagaimana ayat 18 tadi mengatakan, segala kuasa di surga dan di bumi menjadikan semua pengikutnya, menjadikan saudara dan saya menjadi murid-muridnya dengan satu janji di ayat yang ke-20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita bisa lihat di ayat ke-20 dari Matius pasalnya yang ke-28. Jadi, pelajaran penting hari Rabu, apakah pernyataan utama Allah dalam misinya? Pernyataan utama Allah dalam misinya adalah kehidupan dan pelayanan Kristus untuk membebaskan kita dari perhambaan dosa. Baik, saya lanjut pelajaran yang terakhir, pelajaran hari Kamis, dengan judul Allah yang akan kembali untuk kita. Saudara-saudaraku, salah satu janji Allah sehubungan dengan misinya adalah kerinduannya untuk terus-menerus bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Jadi, Yesus sudah datang ke dunia, tapi kita tahu Yesus sudah naik ke surga. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-3 menyatakan bahwa Yesus akan datang ke dunia ini. Yesus menegaskan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan hamba Tuhan Yohanes kekasih yang menulis kitab Wahyu dalam Wahyu 21 ayat 3 mengatakan bahwa janji itu digenapi. Ayat itu mengatakan, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Hamba Tuhan, sekali lagi, Nyonya White di dalam buku Alfa dan Omega jilid yang kelima,
halaman 21 menyatakan, di tempat dosa merajalela, rahmat Allah akan lebih berkelimpahan lagi. Bumi bukan hanya akan ditebus, tetapi juga dimuliakan. Disinilah apabila kelak Ia membarui segala sesuatu, bait Allah akan ada di antara manusia. Allah akan ada di antara manusia. Immanuel, Allah menyertai kita. Saudara-saudaraku, Allah dari misi itu pada akhirnya menggenapi kerinduannya untuk terus bersama-sama dengan umatnya selama-lamanya. Sungguh suatu kesempatan istimewa untuk menjadi bagian dari kenyataan ini. Jadi Allah sudah mau menjangkau kita. Allah rindu tinggal bersama dengan kita. Allah mau bersatu dengan kita menjadi manusia melalui penjelmaan itu. Dan Yesus Allah kita terus-menerus bersama dengan kita. Dan Dia akan kembali kepada kita. Maka tantangannya, saudara-saudaraku, saudara dan saya diminta untuk terlibat secara nyata dalam misi Allah. Allah sudah mempunyai misi, dan pelajaran-pelajaran selanjutnya di triwulan 4 ini kita akan melihat misi Allah, bagaimana, untuk siapa, apa yang kita akan pelajari. Di mana saudara kesempatan ini akan menjadi satu kesempatan supaya saudara dan saya melihat dan mengalami pengalaman keberhasilan Allah dari misi tersebut di dalam kehidupan kita. Jadi ini tantangan yang pertama. Lalu tantangan yang kedua, saudara dan saya berdoa supaya Allah membuka hati saudara dan saya untuk menjadi bagian daripada misi Allah. Pelajaran penting yang terakhir, pelajaran penting hari Kamis, apakah janji Allah sehubungan dengan misinya? Dan apa tantangannya bagi kita? Saudara-saudaraku, janji Allah sehubungan dengan misinya adalah kerinduannya untuk bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Di mana Yesus akan datang ke dunia ini untuk menjemput kita, lalu bawa kita ke dalam satu kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Itulah kerinduan Tuhan. Dan tantangannya bagi kita adalah, mari kita berdoa supaya kita terlibat di dalam misi Allah. Demikianlah pemaparan pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang 1 minggu ini. Saya kembalikan kepada Ibu Peggy Iskandar Power. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pendeta Sam Sumampo yang telah membawakan pelajaran sekolah sahabat dengan begitu baik. Dan saat ini saya ingin memberikan kesempatan kepada semua partisipan yang ada di Zoom meeting ini untuk bertanya, ya. Jadi kita akan berdiskusi di sini. Di kolom chat belum ada pertanyaan, namun sudah ada satu orang yang raise hand, ya, Ibu Evi Peo, ya. Sembari Ibu Evi Peo bertanya. Sebelumnya Ibu Peggy, nanti tolong saya dibantu ya, karena saya tidak gunakan laptop saya lama punya, jadi agak susah di Zoom. Saya hanya pakai HP, jadi nanti kalau ada pertanyaan di chat, bantu saya ya Ibu Peggy. Iya, saya akan bacakan. Iya, silakan Ibu Evi Pio yang bertanya boleh. Ya, Ibu Evi Pio, silakan, belum di unmute ya. Oke. Ya, udah saya minta unmute. Ya, silakan. Oke. Selamat sahabat, Pendeta Sumampo, Bu Peggy dan semua partisipan. Sama-sama. Pelajarannya jelas. Cuman ada yang saya mau tanyakan mengenai Ka'bah. Kan waktu Musa mendirikan Ka'bah di padang pasir, padang belantara, ketika mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, kan ada situ Ka'bah itu fotokopi dengan yang di surga. Dan kita juga di surga nanti akan bersahabat dari sahabat ke sahabat, ya kan? Tapi karena kita sini belum ada yang ke surga, ada nggak kutipan yang mengatakan bahwa di surga itu masih ada Ka'bah? Karena saya pernah mendengar khotbah, entah di Palu atau di mana ya, karena saya suka pindah-pindah kota cari makan. Ada nggak kutipan dari Ellen White yang mengatakan bahwa di surga itu masih ada Ka'bah? Atau sudah tidak ada? Katanya
karena Tuhan Yesus itu adalah Ka'bah? Hanya itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Evi. Silakan Pak Pendeta Sam. Oh, Terima kasih Ibu Evi. Ya. Saya tahu di sini banyak senior-senior saya. Nanti dibantulah ini junior ini. Jadi yang saya tahu begini Ibu, kita harus mengerti dulu apa sih fungsi bait suci di bumi, gitu kan? Fungsi bait suci di bumi adalah sebagai tempat di mana orang berdosa mendapatkan pelayanan pengentaraan secara khusus oleh para imam harian, lalu nanti di hari Ghafirat atau Yom Kippur itu imam besar yang melayani orang dosa ini dengan Allah. Ya, itu pengentaraan di dalam bait suci fungsinya. Adalah yang namanya pengampunan itu. Saya tidak panjang di situ. Pertanyaan Ibu PO ini adalah apakah di bait suci itu Di surga. itu ada Di bait suci? surga masih ada bait suci. Ya, apakah di surga itu masih ada bait suci? Ya. Saya ingin memperjelas lagi, apakah pertanyaannya itu selama kita di dunia ini, apakah di bait suci di surga itu ada bait suci? Atau kalau kita di surga, apakah bait suci itu sudah masih ada? Kalau berdasarkan fungsi Ibu Evi, saya berani mengatakan kalau kita sudah di surga kan sudah tidak lagi ada yang namanya pengentaraan orang berdosa. Jadi di bait suci di surga itu tidak ada lagi yang namanya bait suci karena fungsinya sudah tidak ada. Tapi kalau kita baca di dalam Wahyu sebelum Wahyu pasal 21 itu ada bait suci. Kenapa ada? Karena itu manusia masih di dalam dosa, dibutuhkan yang namanya bait suci di surga. Tetapi kalau ditanya apakah bait suci itu sama dengan bait suci di bumi, kalau saya baca di Ibrani, nanti tolong senior saya ingatkan apa ayatnya secara pasti. Jadi saya tidak gunakan kutipan dari hamba Tuhan Nyonya White, Ibu Evi. Saya hanya berdasarkan Alkitab. Jadi kalau berdasarkan buku Ibrani itu, dia bilang bahannya itu tidak ada di dunia. Ya saya lagi search itu di mana Ibrani pasal 9 kok ayat berapa itu, bahwa bahannya itu tidak ada di dunia. Jadi kalau bahannya tidak ada di dunia, bagaimana kita mau membayangkan itu bait suci? Tapi yang pasti seperti apa yang menjadi prototipe yang Tuhan berikan kepada Musa, yang kita tahu di bait suci itu ada bilik kudus dan bilik yang maha kudus. Di bilik kudus itu ya nanti ada alat-alatnya. Yang pasti di dalam bilik yang kudus itu ada tabut perjanjian, ada roti mana, ada tongkat Harun, dan ada 10 hukum. Ya selanjutnya itu nanti doktrin bait suci. Tapi pelajaran sahabat ini bukan bait suci. Terima kasih. Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih Pendeta sudah terima menangkap. kasih. Semoga menjawab ya Bu Evi ya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan panggilkan yang raise hand kedua. Di sini ada Kak Tampu Bolon. Iya, Kak Tampu Bolon. Bisa buka videonya atau silakan bertanya. Pak Tampu Bolon, apakah masih ada? Sebentar ya, videonya minta Tampu Bolon. Oh ya, Nggak bisa. Pak Tampu Bolon ya, tinggal dibuka ya. saja dia punya mic-nya. Silakan Pak, udah saya ask untuk unmute. Ya. Ya, ya sudah. Sudah kedengaran suara saya, Bu? Sudah jelas sekali, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Pendeta Semampau. Kalau saya tidak salah memahami, misi Tuhan itu, misi Allah itu sudah ada sebelum manusia dijadikan. Nah, manusia dijadikan tidak berdosa. Kemudian mereka berdosa. Kira-kira ini menjadi pertanyaan saya. Apakah misi Allah itu berubah setelah manusia itu berdosa dibanding sebelum manusia itu berdosa? Terima kasih Pak Pendeta. Iya, terima kasih pertanyaannya. Silakan Pak Pendeta. Baik, Bapak tadi di dalam penjelasan itu
sudah dipaparkan bahwa Allah kita itu adalah omniscient ya, Ibu Peggy ya, maha tahu lah, dia maha tahu dia. Jadi walaupun manusia sudah diciptakan dengan sempurna, dia tahu manusia akan jatuh dalam dosa. Maka hamba Tuhan Rasul Paulus tadi di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 ini pelajaran triwulan kemarin menyatakan bahwa rencana keselamatan, misi daripada Tuhan itu sudah ada sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Jadi kalau ditanya, apakah misi Allah ini berubah setelah manusia jatuh dalam dosa? Tentu tidak. Tapi rencana itu dipersiapkan. Makanya tadi dalam pembahasan penulis Sekolah Sahabat kita menjelaskan, bukan saya ya, saya hanya meringkas pelajaran Sekolah Sahabat. Penulis Sekolah Sahabat itu mengatakan bahwa oleh karena manusia jatuh dalam dosa, maka misi daripada Tuhan yang telah ditetapkan jauh sebelum dunia dijadikan itu dilaksanakan. Jadi tidak ada perubahan daripada rencana Allah. Tidak ada perubahan daripada misi Allah. Tetapi itulah sebabnya pelajaran Sekolah Sahabat kita ini, sahabat yang pertama, sebelum kita belajar tentang misi sesungguhnya yang harus kita jalani, kepada siapa, itu kan nanti pelajaran-pelajaran berikutnya ya. Alasan-alasan untuk kita melaksanakan misi dan juga segala macam itu di pelajaran selanjutnya. Maka di pelajaran sahabat pertama itu kita harus memahami dulu Allah yang memiliki misi. Makanya ada penjabaran tentang bahwa Allah kita yang punya misi itu, salah satunya misinya adalah menjangkau kita. Allah misinya tinggal, karena ada kerinduan dia tinggal untuk bersama dengan kita. Lalu untuk menjalankan misi itu, dia harus menjadi satu dengan manusia yang merupakan misinya, penyelamatan itu. Maka Yesus datang ke dunia menjelma menjadi manusia. Lalu Yesus bersama-sama dengan kita. Kita tahu juga sebenarnya, walaupun tidak dibahas di pelajaran Sekolah Sahabat kita sahabat ini, setelah Yesus naik ke surga, sebenarnya Yesus terus atau Allah terus tinggal di dunia melalui Roh Kudus yang Yesus minta kepada Bapa. Dan setelah rencana keselamatan itu dilaksanakan di dalam proses-prosesnya itu, maka Yesus naik ke surga, tetapi Yesus tidak tinggal. Jadi kalau kita bahas pelajaran KPA ini, jadi Yesus adalah jembatan yang membuat kita hidup bahagia, membuat hidup kekal. Maka harus ada 7 langkah yang harus Yesus lakukan. Yesus harus datang ke dunia, lalu waktu di dunia Yesus tidak boleh hidup di dalam dosa, bebas dari dosa. Kenapa? Karena dia harus mati untuk orang yang berdosa. Lalu setelah dia mati, dia harus bangkit. Setelah dia bangkit, tidak berhenti di situ rencana penebusan. Dia harus apa? Naik ke surga. Sampai ke surga, apa yang dilakukan? Dia menjadi pengentara, menjadi imam besar. Itu yang sedang dilaksanakan sekarang, mulai 1844, ya, sampai nanti Yesus menerima kuasa kerajaannya, ya. Itu Yesus melaksanakan tanggung jawabnya sebagai imam besar di bait suci surgawi. Ibu Evi tadi ya, karena manusia masih berdosa, masih ada fungsi bait suci di surga. Tetapi setelah selesai, dia turun ke dunia, jemput kita. Tetapi tidak hanya datang ke dunia, jemput kita, tapi harus bawa kita ke dalam kerajaan yang kekal itu. Itu. Terima kasih. Iya. Bagaimana Pak Tampu Bolon? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Udah ya? Pemahaman saya, Bu, Pak Pendeta, bahwa misi Tuhan itu hanya satu dan tidak berubah. Misinya itu pertama kali, misi Allah itu adalah dia selalu bersama-sama dengan manusia, ciptaannya. Tetapi setelah manusia berdosa, proses pelaksanaan misi itu yang berubah. Nah, ini saya kira menjadi kunci. Mohon maaf Pak Pendeta, kalau saya mengajukan pertanyaan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Tampu Bolon. Pak Pendeta tolong di-unmute ya. Baik, kalau begitu kita akan lanjut kepada penanya berikutnya, yaitu yang ada di kolom chat ya. Di kolom chat ini ada pertanyaan dari M. Silalahi. Mohon izin bertanya. Ada 2 pertanyaan, saya bacakan yang nomor 1. Bila penjelasan misi dari Tuhan
Artinya, misi sekarang dari organisasi Advent menyampaikan pekabaran kebenaran Injil. Apakah dibenarkan bila program organisasi Advent satu keluarga, satu jiwa? Oke, itu dulu pertanyaan pertama dulu, Pendeta. Boleh disingkat, Ibu, agak Ya, jadi poin. Jadi bila penjelasan misi dari Tuhan itu artinya misi sekarang dari organisasi Advent menyampaikan pekabaran kebenaran Injil. Apakah dibenarkan bila program organisasi Advent satu keluarga satu jiwa? Jadi ini pertanyaan yang juga bertanya tentang bagaimana dengan kebijaksanaan organisasi kita ya. Satu keluarga, satu jiwa. Dihubungkan dengan misi Tuhan. Oke. Gimana? Jadi di sahabat petang tadi, sebelumnya terima kasih untuk yang bertanya. Minta maaf, agak susah saya karena hanya handphone, jadi agak susah siapa yang bertanya. Jadi ya, oleh yang bertanya M. Silalahi. Oh, Bapak Silahi ya. Silalahi. Jadi di sahabat petang itu dijelaskan tadi bahwa dasar dari setiap usaha misi itu haruslah berpusat pada hubungan dengan pencipta dan haruslah mengerti dengan benar sifat dan karakter daripada misi Tuhan. Jadi ini misi Tuhan. Tidak ada misi Gereja Masih Advent hari ke-7. Tidak ada kebenaran Gereja Masih hari ke-7, yang ada kebenaran Tuhan. Tidak ada pekabaran 3 malaikat. Yang ada adalah pekabaran Tuhan melalui 3 malaikat. Jadi pusatnya itu adalah pencipta, Tuhan kita, Allah kita. Jadi ini dulu yang harus kita pahami, pusat. Kalau ditanya apakah salah satu jiwa, satu keluarga, satu jiwa, tidak ada salahnya. Program itu bagus. Yang menjadi masalah adalah pusatnya apa? Pusatnya Allah atau pusatnya oleh karena satu jiwa, 1 juta. Minta maaf, ini saya harus terangkan karena kita satu uni, saya tahu, bukan satu uni, saya Indonesia, setahu saya Hope for Indonesia. Ya, dan itu adalah pertanyaan nomor 2, Pendeta. Oh, ada ya. Jadi maksud saya gini, pusatnya apa? Pusatnya kasih Kristus seperti Kristus mengasihi Adam dan Hawa waktu jatuh, atau pusatnya hanya karena materi, karena mau ada dana yang mau didapat. Saya pendeta, ya saya tahu ada apa namanya, ada, bukan diada-adakan tapi memang ada, tapi bukan itu yang menjadi pusat. Pusatnya itu adalah kita harus menyampaikan kasih Allah, kepedulian Allah, misi Allah, mau menjangkau kita manusia yang berdosa. Kan isi Alkitab itu secara keseluruhan adalah kasih Allah yang begitu besar kepada manusia yang berdosa besar, begitu. Ya, jadi tidak ada salahnya program itu asalkan pusatnya baik dari organisasi maupun kita yang melaksanakan misinya itu pusatnya adalah Yesus Kristus, Allah kita. Amin. Terima kasih Pendeta Sam dan semoga itu menjawab ya. Baik, kita lanjutkan kepada penanya berikutnya dari Winnie Revelin Pesik. Misi yang dilakukan Tuhan Allah terhadap kita yang berdosa, yakni menjangkau kita dan mengampuni dosa kita. Tetapi mengapa ada hamba Tuhan, pendeta, dan tua-tua jemaat tidak melakukan misi yang sama terhadap anggota jemaat yang bersalah? Malah diabaikan dan dibela anggota yang bersalah itu. Keluarganya tidak dilawat untuk dikuatkan dan imannya. Mengapa sampai bisa demikian? Nah, kalau pertanyaan ini sih menurut saya kembali lagi kepada manusianya. Ya. Betul. Isi Tuhan itu udah benar, tapi manusia itu kan punya pilihan untuk mengikuti atau tidak. Dan setiap orang itu walaupun dia sudah pendeta, anggota majelis, kita nggak tahu dirinya bagaimana jamahan Roh Kudus terhadapnya, apakah diterima atau tidak dan sebagainya. Jadi ini kembali kepada manusianya, tapi itu pendapat saya. Bagaimana Pendeta Sam? Ya, saya setuju Ibu Peggy ya, itu kan ditanya bagaimana kalau ada ini ya, itu ya masing-masing lah itu dijawab ya. Tapi yang pasti begini, saya hanya mau ini sampaikan kepada kita semua, khususnya kita orang Advent ini. Kalau ada masalah,
Lalu tidak ada yang namanya visitation, perlawatan. Nanti yang disalahkan gereja, yang disalahkan itu adalah hamba-hamba Tuhan. Ya, kalau ada masalah, coba perhatikan dulu perumpamaan atau cerita-cerita tentang yang hilang. Domba yang hilang, dirham yang hilang, ya, lalu anak yang hilang. Apa bedanya? Kalau domba hewan, toh minta maaf ya, jangan marah sama pendeta semangkok. Lalu dirham itu benda, itu memang harus dicari. Harus dicari. Tapi kalau anak yang hilang, saya mau tanya, bapaknya cari nggak? Atau anaknya yang pulang? Coba itu, bisa ada perbedaan. Jadi kenapa Tuhan Yesus bilang ada seperti itu ceritanya. Kalau dirham, domba yang hilang itu dicari. Tapi kalau anak yang hilang manusia, ya, manusia yang punya akal budi, kalau dia membutuhkan keselamatan dia datang. Nah sekarang seringkali baku salah, orang Manado bilang baku saling menyalahkan. Yang satu menyalahkan, tak perlu lagi itu terjadi di jemaat kita. Jemaat Tuhan ini tidak perlu terjadi. Mari kita sama-sama. Ya, karena kita tidak tahu tadi kenapa kok gini, kita tidak tahu apa masalahnya. Jadi marilah kita yang Tuhan berikan akal budi, kalau dalam permasalahan, katakanlah kita sedang hilang, ya harus ada kita juga punya usaha untuk datang ke gereja. Apa masalahnya? Kau jangan lagi datang juga. Seperti itu. Baik, terima kasih Pendeta Sam, dan semoga menjawab ya. Ya, pertanyaan berikutnya dari Victor Lanes. Selamat sahabat Pendeta Sumampo. Pertanyaan. Mengapa misi Allah untuk menyelamatkan manusia lebih banyak yang gagal? Saat ini jumlah manusia di dunia ada sekitar 8 miliar. Jumlah manusia Advent di dunia hanya sekitar 20 juta. Jika asumsi semua manusia Advent menerima misi Advent yang diselamatkan, masih jauh lebih banyak yang menolak misi Allah. Ini pertanyaannya apa nih? Ya, mengapa misi Allah untuk menyelamatkan manusia itu lebih banyak yang gagal? Bagaimana nih Pendeta? Saya mau tegaskan bahwa misi Allah tidak pernah gagal. Amin. Yang pasti itu sebenarnya dijawab tadi di dalam pertanyaan itu, banyak yang menolak. Ya karena menolak. Jadi bukan Allah yang gagal tapi orang itu. Saya mau kasih contoh, ini sudah tahu pasti di YouTube nih. Ada seorang pangkas rambut. Ada orang pangkas rambut, lalu datanglah customernya yang mau dipangkas rambutnya yang ateis. Ya kurang lebih sama lah prinsip pertanyaannya. Dia bilang, saya ditanya, apakah kamu percaya kepada Allah? Dia bilang, saya tidak percaya. Kenapa Bapak tidak percaya? Karena masih banyak orang yang susah, seperti tadi data yang Bapak tadi sampaikan. Awalnya tukang pangkas tidak bisa menjawab. Tapi waktu dia antar yang ateis ini keluar, lalu dia ada orang yang rambutnya gondrong. Padahal dekat tukang pangkas. Jadi dia panggil lagi itu ateis. Dia bilang, kamu tahu, kamu percaya ada tukang pangkas? Oh iya, kamu ada. Tapi kenapa masih ada orang yang rambut gondrong? Ini dilihat ini ada orang yang rambut gondrong. Karena dia yang tidak mau apa? Datang kepada tukang pangkas. Begitu juga dengan rencana Allah. Rencana Allah tidak pernah gagal. Cuma manusianya yang tidak mau datang. Itulah saya bilang, harus datang. Harus datang. Ya harus datang. Di manakah engkau? Yesus katakan di dalam Kejadian 3 ayat 9 tadi. Kalau manusia itu tidak jawab, bukan Tuhan tidak tahu, tapi dibutuhkan yang namanya konfrontasi. Tadi dikatakan di pelajaran sekolah sahabat itu, Tuhan mau melihat apakah Adam dan Hawa ini mau mengakui dosa. Supaya mereka tahu besarnya, dahsyatnya akibat daripada dosa itu. Perlu. Jadi perlu penyadaran. Ya itu perlu. Demikian Ibu Peggy. Iya, terima kasih Pendeta Sam, dan bagus sekali ilustrasinya ya. Baik, kita lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya dari M. Silalahi. Apakah misi inti dari organisasi Advent adalah pengenalan Yesus atau hari Sabtu?
Karena bila dilihat di Indonesia ini pengenalan akan Yesus di denominasi lain yang gencar sampai ke desa-desa kecil. Maaf bila dibandingkan Advent, maaf bila dilihat dari bertumbuhnya gereja. Jadi maksudnya pertumbuhan gereja Advent itu kurang banyak ya dibandingkan gereja lain ya. Oke, bagaimana jawabannya pendeta? Apakah misi inti dari organisasi Advent adalah pengenalan Yesus atau hari Sabtu? Ya, salah satunya memang hari Sabat. Itulah tidak heran hamba Tuhan yang Yahweh diberikan penglihatan sehubungan dengan hari Sabat juga, karena hari Sabat ini yang mulai ingat hari Sabat itu adalah meterai. Ya. Hari Sabat itu adalah tanda antara umat dengan Allah. Jadi perlu disampaikan kebenaran hari Sabat. Tapi itu bukan satu-satunya. Itu salah satu daripada pekabaran. Masih banyak pekabaran lain yang perlu disampaikan. Jadi kalau ditanya kenapa hasil lah, kalau dikatakan hasil ya Ibu Peggy, kenapa hasilnya tidak maksimal? Saya pikir tidak perlu kecewa. Yesus Kristus datang ke dunia, datang ke orang Yahudi, umat pilihannya pun banyak ditolak. Banyak ditolak, bahkan sampai disalibkan. Kalau kita mau lihat hasil, kan tapi bukan itu. Ya, yang penting kalau bagi saya sebagai hamba Tuhan, yang penting pekabaran itu disampaikan. Soal orang itu percaya dan menerima Yesus melalui baptisan yang kudus, karena baptisan kudus inilah yang menjadi salah satu barometer berhasil atau tidaknya katanya misi itu, misi penginjilan itu. Tapi bagi saya bukan satu-satunya baptisan itu, karena masih banyak baptisan. Minta maaf saya mantan pendeta di DKI, kalau hanya berdasarkan jumlah baptisan itu tidak. Saya sebut saja waktu saya terakhir di DKI di Ciampea, ada orang yang menawarkan sama saya 30 jiwa. Tapi kalau tidak disampaikan pekabaran daripada Tuhan itu, saya tidak mau. Kenapa? Buat apa 30 jiwa? Mungkin 30 jiwa itu menyelamatkan saya dari ditugaskan saya ke NTT. Karena kalau saya dapat 30 jiwa pada saat itu mungkin saya tetap bertahan di DKI. Tapi jangan melihat keberhasilan misi penginjilan itu berdasarkan jumlah baptisan. Kalau saya pribadi, dilihat dari seberapa banyak orang mendengar pekabaran itu. Ya, karena banyak cerita mission. Orang di triwulan lalu kalau tidak salah, 25 tahun kemudian baru dia bisa menerima. Tapi itu berhasil. Ya, itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Pendeta, puji Tuhan. Dan selanjutnya Bapak John Parhusip yang sudah raise hand. Silakan Pak John. Pendeta Parhusip ini. Ya, silakan Pak John Parhusip. Pak John Parhusip. Mendengar suara saya? Ya, silakan, suaranya nggak apa-apa Pak. Oke. Saya hanya perlu menambahkan sedikit. Tadi ya, mengenal Yesus berarti mengenal Sabat. Mengenal Yesus, mengenal Sabat. Jadi itu satu paket. Lukas 4 ayat 16 itu sudah setopanya bisa dipisahkan itu. Jadi orang yang mengenal Yesus itu tentu sudah beribadah pada hari Sabat. Kenapa orang lain tidak berbakti pada hari Sabat? Kan nggak mengenal siapa Yesus itu sesungguhnya dalam hidup mereka, itu saja. Nah, mengenai penginjilan tadi itu, bahwa tidak ada mahkota yang tidak berbintang di sorga. Jadi setiap kita yang masuk ke surga itu, mahkota kita itu harus ada bintang, entah satu, entah dua, tetapi tidak ada yang kosong di sana. Dengan kata lain, kita harus ya membawa jiwa kepada Yesus supaya ada bintang di mahkota. Jadi jangan harapkan Anda masuk surga kalau tidak ada bintang di mahkota itu. Malu. Kata malu dulu saya katakan sekarang. Tapi jelasnya saya nggak tahu di buku nubuat tulisan mana itu, tetapi ada itu sering saya dengar, cuman lupa saya mencatatnya. Jadi dikatakan bahwa ya setiap mahkota yang ada di kepala orang-orang itu harus ada bintangnya. Harus ada bintangnya. Bintangnya itu ialah jiwa-jiwa yang kita memperkenalkan kepada Yesus.
Itu yang saya dapat berikan tambahan. Terima kasih, Pendeta Sumampo. Terima kasih, Senior. Aduh, senang dengar suara Pendeta Marsudi. Saya ingin menegaskan ini, Ibu Peggy, ini sehubungan dengan tadi ada bintang-bintang ini. Tapi di sana tidak ada Brigjen, Majen, Letjen, dan Jenderal penuh pendeta. Jadi yang penting ada bintang. Saya hanya mau kutip 1 Korintus 9 ayat 16. Saya bukan mau takut-takuti anggota jemaat, tapi dikatakan gini, jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Kalaupun saya menginjil, tidak ada kesombongan. Nanti saya bintang ada 17. Jangan sampai bintang 7 dia pusing kepala sendiri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Paulus katakan itu adalah keharusan. Sebagai umat Tuhan yang namanya menginjil itu adalah keharusan. Lalu ayat itu terakhir mengatakan apa? Celakalah aku, celakalah saudara dan saya jika kita tidak memberitakan Injil. Ini celakanya di sini bukan celakaan lalu lintas atau celaka pesawat. Ini celaka di sini kita tidak masuk surga, itu tadi yang Pendeta Parusi bilang. Nanti saya punya bahan tersendiri, nanti sudah lewat dari pelajaran sekolah sahabat. Celakalah aku kalau tidak memberitakan Injil. Silakan. Iya, terima kasih untuk tambahannya tadi Pendeta John. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Roger, dan Roger juga raise hand ya. Pertanyaan adalah, Pendeta, apakah misi Allah harus menggunakan uang? Bagaimana ini dengan Roger? Kalau mau bertanya langsung, menambahkan pertanyaannya, silakan. Boleh. Ini Bapak Rogers ini apa, pendeta kan? Enggak, saya missionary. Kalau missionary kalau saya mau tanya, missionary kalau dikirim kemana? Misalnya saya di sini saya menjumpai banyak missionary dari Siantar, dari Siantar ya, itu ya. Saya dari Manado. Dari mission Manado field saya, ya saya mission field-nya itu pedalaman Papua Membramo gitu. Nah, ya pertanyaan saya, Pak Rogers. Ya. Waktu dikirim berenang atau naik kapal Kambuna atau naik kapal Tidar, atau itu butuh uang nggak? Atau naik pesawat, naik semua butuh uang nggak? Pasti butuh uang. Kita waktu itu missionary-nya nggak ada uang, Pak Pendeta. Tuhan sediakan fasilitasnya. Bisa santai juga ya, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Yes. Pertanyaan saya yang tadi saya sudah chat ke Ibu Peggy, apakah misi Allah harus menggunakan uang? Kebanyakan orang itu menggerakkan tujuan misi Allah, mereka harus tunggu dulu ada uang baru bergerak. Ini yang jadi masalah. Dan itu menjadi hal yang dilakukan oleh organisasi. Kenapa saya bilang begitu? Contohnya, buat KKR, kita harus ada dana. Baru kita lakukan KKR untuk penarikan jiwa. Kalau yang saya pikirkan adalah, kenapa harus kita pikirkan uang? Apakah Tuhan tidak punya uang yang besar untuk menggerakkan orang untuk membantu? Bahkan 1 bintang aja Tuhan jual, itu harganya luar biasa. Artinya, dalam misi yang saya mau gambarkan di sini adalah, kadang-kadang saya mau kritik organisasi kita ya. Kadang-kadang organisasi kita itu terlalu mendewakan uang. Dan saya sebagai pengalaman sebagai missionary yang saya bisa gambarkan adalah, walaupun kita nggak punya uang, tapi kalau kita lihat ini pelajarannya Abraham, dia keluar dari zona nyaman dan dia ikut perintah Tuhan, pergi, dan dia pergi. Nanti Tuhan yang akan menyediakan hal-hal yang akan dia lewati. Nah, ini aja gambaran dari saya, Pendeta. Apakah misi Allah itu kita harus ada uang? Terima kasih, Pendeta. Jadi saya hanya mau garis bawahi kata harus. Apakah penginjilan itu misi Tuhan itu harus ada uang? Kalau dikatakan harus ya tidak. Jadi kata harus itu yang saya mau garis bawahi tidak. Karena penginjilan bisa juga terjadi tanpa adanya uang. Contoh, jadi penginjilan itu kan bukan hanya KKR. Penginjilan persahabatan, bagaimana kehidupan kita, perkataan, perbuatan kita, itu penginjilan, tidak perlu uang di situ. Ya, tetapi ya tidak harus uang maksud saya.
Tetapi di dalam penginjilan perlu juga, bukan harus ya, bukan keharusan, perlu juga ada contoh pada saat kita menginjil di dalam kehidupan kita. Katakanlah orang itu sudah dengar pekabaran Tuhan, ya, firman Tuhan. Tapi pada saat dia sakit, dia mau ke puskesmas, dia tidak punya BPJS, dia harus bayar. Lalu kita hanya berdoa saja, kan tidak mungkin. Ingat, jadi di dalam penginjilan yang Yesus lakukan juga, ada yang namanya Yudas Iskariot, bendahara itu. Ya, walaupun nanti Yudas itu ya mengkhianat, tapi ada bendahara dia. Kalau dibilang bendahara, ada juga uang yang dikumpulkan. Ya, makanya waktu suruh kasih makan, Yudas bilang, "Wih, tidak cukup uang kita." Padahal itu tulisan yang Tuhan inspirasikan bilang sepertinya itu dipakai sama Yudas kayaknya. Ya, saya kurang pasti dia punya kalimatnya, tapi seperti itu ya saya punya menafsirkannya, mendapatkan itu. Jadi sekali lagi, apakah harus di dalam penginjilan? Tidak harus. Tapi di dalam penginjilan perlu juga yang namanya entah itu uang, entah itu bentuk lain. Kita tidak kasih uang, tapi kita kasih sembako. Itu kan bentuknya juga awalnya dari uang. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Semoga menjawab. Silakan Pak Harjono Hadi Suputro. Mau bertanya langsung? Betul, Mbak Megi. Terima kasih. Ya, saya terinspirasi untuk bertanya tadi mengenai ya setiap orang yang masuk ke dalam kerajaan surga ada mahkota, ya ada mahkota, ada bintangnya, ya, yang menandakan bahwa dia sudah menarik paling tidak ya 1 jiwa, gitu ya. Ini menurut pikiran saya tadi oleh pendeta Pak Rusim. Nah, ada orang ya setiap kita anggota gereja Nasihat Menara 7 bersama-sama dengan Tuhan ikut di dalam misinya tentunya ya. Nah, ada orang yang hampir meninggal berarti sudah umur tua ya. Dia itu giat mengabar Injil. Tapi dia pernah bilang, kok tidak ada satupun yang bertobat gitu, menurut dia ya. Nah, apakah orang ini ikut misi Tuhan itu gagal? Padahal tadi kan pelajaran pertama ada yang bertanya bahwa misi Tuhan itu tidak pernah gagal. Tapi sebenarnya orang itu yang tidak mau. Gitu. Jadi misi Tuhan tidak pernah gagal. Jadi saya khawatir kalau kita kabar Injil, tapi orang tidak mau masuk ke gereja, misi kita gagal, berarti tidak dapat bintang, kita tidak masuk surga. Mohon penjelasan, pendeta. Terima kasih, Pak. Silahkan Pak Pendeta Sam, kira-kira apa jawaban? Baik, di awal di Sahabat Petang itu dikatakan bahwa asal mula daripada misi Allah dan juga tujuan daripada misi Allah itu dikatakan tidak dimulai bahkan ketika Yesus berada di dunia ini. Apa artinya? Artinya waktu Yesus ada di dunia ini, Yesus juga melaksanakan misinya. Sebagai manusia dia melaksanakan misinya. Tapi di dalam Alkitab tidak pernah tercatat bahwa Yesus membaptiskan orang. Nah, apakah Yesus dikatakan gagal? Tentu tidak. Tadi saya sudah katakan bahwa bagi saya pribadi ya, pada saat orang mendengar pekabaran firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, termasuk di dalamnya hari Sabat, makanan dan segala macamnya itu sudah berhasil. Karena baptisan itu memang menjadi bukti bahwa dia akan masuk ke dalam satu komunitas orang percaya. Dalam hal ini gereja kita, gereja Advent. Tapi sekali lagi itu tidak memberikan satu ini. Jadi jangan karena kita tidak ada baptisan lalu kita tidak masuk surga, Pak. Tuhan Yesus nih, kita bicara dulu Tuhan Yesus sebagai manusia waktu dia melaksanakan tidak pernah dia baptis orang, Pak. Sudah naik ke surga tuh. Tuhan Yesus kan contoh. Amin. Ya, jadi kita yang penting itu. Jadi waktu saya membacakan 1 Korintus 9 tadi itu,
Ya itu juga bukan mau takut-takuti Bapak harus menginjil, harus ada jiwa. Enggak. Sampaikan pekabaran itu siap atau tidak siap. Baik kita yang siap maupun orang yang dengar siap untuk dibaptis, itu sampaikan. Nanti dia mau baptisnya 20 tahun ke depan, urusan dia dengan Tuhan. Itu sudah berhasil, Pak. Ya, terima kasih Pendeta. Ya, Sudah jelas ya, Pak. Ya. Terima kasih ya pertanyaannya. Baik, kita lihat di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan. Demikian juga mereka tidak ada lagi yang resen dan persis waktunya Amin. selesai. Iya, ini paling ada tambahan-tambahan ya di kolom chat ya. Oke, terima kasih untuk Pak Simon, Carlos ya. Terima kasih untuk tambahan-tambahannya dan juga semua yang telah bertanya. Terima kasih. Pak Selalahi juga terima kasih. Kita akan tutup pertemuan ini dengan berdoa dan untuk saat ini mohon kesediaan Pendeta Samsu Mampo untuk menutup dalam doa. Bisa ya, Pendeta? Ya. Ya, silakan Pendeta. Baik, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu, besarlah kuasa-Mu. Bapa yang kami sembah dan kami kenal, kami sebut melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada malam hari Sabat yang penuh dengan berkat ini Tuhan, kami bersyukur oleh karena Tuhan memberikan kesempatan bagi masing-masing kami, walaupun hanya melalui media Zoom, kami boleh dapat memperdalam pekabaran Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat, pelajaran pertama di bulan yang keempat ini. Dan ini adalah berkat bagi kami. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih Tuhan yang besar. Maka Tuhan mempunyai misi, yaitu misi ataupun rencana penebusan, rencana penyelamatan kepada kami manusia yang berdosa. Dan pada hari Sabat ini kami diberikan pengertian bahwa Allah yang mempunyai misi itu adalah Allah yang rindu untuk menjangkau kami orang yang berdosa. Allah yang rindu tinggal bersama-sama dengan kami dan dibuktikan dengan penjelmaan Kristus di dalam dunia ini. Dan Allah rindu supaya kami juga boleh hidup kekal selama-lamanya. Itulah sebabnya Yesus menjadi pengantara kami sebagai imam besar kami di dalam bait suci surgawi untuk dapat menyelesaikan semua perkara-perkara yang memisahkan kami dengan Bapa di surga. Dan kami bersyukur oleh karena kasih karunia Bapa, oleh karena kasih karunia Yesus dan juga persekutuan Roh Tuhan yang kudus itu, maka kami semua boleh dilayakan, didamaikan dari segala pelanggaran-pelanggaran kami, dan Tuhan Yesus akan datang ke dunia, menyambut kami untuk bawa kami hidup di dalam kerajaan surga, hidup kekal selama-lamanya, tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, tantangan bagi kami, dan kami mau mendoakan Tuhan. Tuhan bukakan hati kami, pikiran kami, tanggung jawab kami, supaya kami juga turut di dalam misi ini Tuhan. Dengan tidak terpaut dengan hanya berdasarkan hasil ataupun jumlah baptisan. Tapi biarlah kami melakukan misi ini, menyampaikan Injil itu, pekabaran yang sungguh amat baik itu, kepada setiap orang yang membutuhkan kasih karunia. Bapa di surga memberkati kami semua umat-umat Tuhan yang ada di Zoom ini. Tuhan memberkati mereka di dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati mereka di dalam kesehatan mereka, tidak hanya kesehatan secara jasmani, tapi memberkati mereka dalam kesehatan kerohanian mereka untuk tetap setia, percaya kepada Tuhan yang mempunyai misi penyelamatan itu. Dan Tuhan tolong memberkati juga kami di dalam melaksanakan tanggung jawab perintah agung di dalam penyebaran Injil itu. Tuhan mampukan kami untuk siap melaksanakan misi tersebut. Tuhan mampukan kami untuk dapat memberikan jawaban sebagaimana janji-Mu. Engkau akan membukakan hati pikiran kami untuk dapat menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sehubungan dengan kebenaran firman Tuhan. Memberkati semua tim daripada Horror Channel. Memberkati hamba Tuhan, Pendeta Kuntara di tengah-tengah masa pensiun, tapi tetap semangat untuk dapat membagikan pekabaran firman Tuhan. Bapa di surga, pujilah namamu, besarlah kuasa-Mu atas kebaikan-Mu. Berkati kami di sisa malam hari Sabat ini Tuhan, sehingga kami dapat beristirahat, dan kami boleh dapat bangun pada besok pagi, kami beribadah bersama-sama dengan saudara seiman kami, di mana kami beribadah,
Dan kami boleh membagikan pekabaran pelajaran sekolah sahabat ini di kelas UKSS kami masing-masing. Terpujilah nama Bapa beserta kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Sam. Doanya, terima kasih pelayanannya, dan kepada semua kita, rekaman ini akan saya bagikan seperti biasa. Kita akan ketemu lagi pada hari Jumat mendatang, dan juga dan juga kita semua boleh sekarang membuka mikrofonnya untuk saling mengucapkan selamat sahabat, dan juga kepada Pendeta Sam Sumampau. Terima kasih Pendeta Sumampau. Terima kasih Pendeta Sumampau. Terima kasih Bu Peggy. Terima kasih Pendeta Sumampau. Tuhan berkati. Terima kasih, selamat sahabat. Pendeta. Terima kasih, selamat baku dapa. Yo, Brother Sam, selamat baku dapa. Selamat apa? Thank you, Bang Budi. Thank you. Salam untuk jemaat di Batam sana. Ibu dan seluruh. Yo. Amin, amin. Baik, kita lambaikan tangan semuanya. Sampai jumpa. 5, 4, Thank 3, you. 1.